Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Data terpadu sosial ekonomi nasional, satu data, satu arah untuk Indonesia sejahtera. Kira-kira ini datanya seperti apa dan nanti diperuntukkan untuk apa begitu dan apa kemudian langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah melalui data ini. Kami akan mengajak Anda berbincang lebih lanjut bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Karyaman Putra SOS MM. Om Swastiastu, Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka dan masyarakat Kabupaten Buleleng. Iya, terima kasih sebelumnya sudah datang Pak Kadis di Ya, tengah siap. kesibukan yang luar biasa. Dan tentunya kalau di Kabupaten Buleleng kita berbicara data tidak bersama dengan Bapak yang satu ini, tampaknya pasti ada yang kurang begitu ya. Selamat pagi kita ucapkan kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Bapak Made Bimbo Abdi Suardike SEMAP. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Mbak Rizka, selamat pagi Mbak Rizka dan masyarakat Buleleng. Iya. Semoga bahagia selalu. Lama sekali tidak berbincang dengan Pak Bimbo ya terkait dengan data. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk Anda juga nanti yang ingin bertanya, kemudian ingin beratensi terkait dengan topik kita di pagi ini, kami masih nantikan atensi Anda di via telepon ya di 24644 serta di 081 139999790. Dan juga jangan lupa Anda bisa menyaksikan siaran ini secara live di YouTube RRI Singaraja Official. Tentunya Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di sana, nanti kita akan bacakan satu persatu dan akan langsung ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Baik, saya mau ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis Sosial, Pak Putu Karyaman Putra. Nah, Pak, ini kalau berbicara tentang DTSEN, nah ini apakah berbeda dengan data yang sebelum-sebelumnya memang digunakan sebagai acuan atau memang sama tapi arahnya berbeda atau seperti apa ini Pak? Pak Kadis silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami selalu didampingi dengan Kepala BPS ya Kabupaten Buleleng, Pak Bimbo dari awal untuk bersama-sama menyukseskan DTSEN di Kabupaten Buleleng. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 ya, bahwa dalam kesempatan ini kita akan mensosialisasikan, sharing, diskusi berkaitan dengan DTSEN dengan tema atau judul yang kita bahas, satu data satu arah untuk Indonesia sejahtera. Jadi kalau kita bicara DTSEN, kita tidak bisa pungkiri bahwa perubahan yang abadi untuk kebaikan bersama, agar data yang dipakai untuk menyalurkan program bantuan itu supaya sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran. Karena kita ketahui bersama data tunggal sosial ekonomi nasional ini dimulai dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data tunggal ini
sebenarnya adalah sesuai dengan arahan dari instruksi Presiden, merupakan data terpadu dari beberapa data yang sebelumnya dipakai pedoman oleh semua kementerian dan tentu sampai ke OPD yang terbawah. Baik itu berkaitan dengan P3KI, ada DTKAS, ada juga Resosek. Nah, data-data inilah yang dikemas untuk menjadi satu kesatuan, menjadi nanti DTSEN. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional ini sebagai dasar nantinya untuk bersama-sama bagaimana menjadi basis data yang tunggal, akurat, terintegrasi dan mendukung semua keterpaduan program, baik pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Jadi tujuannya adalah ada satu yang terarah terhadap bagaimana Indonesia supaya betul-betul sejahtera. Nah, nantinya DTSEN ini menjadi satu-satunya basis data yang komprehensif, valid dan memperlihatkan status sosial ekonomi masyarakat. Setiap program kegiatan akan menjadi tepat sasaran. Semua penduduk warga Indonesia masuk DTSEN nantinya. Tapi nanti berdasarkan hasil kajian penilaian sesuai dengan kriteria tingkat sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi bisa dipilah nanti DTSEN ini tingkat sosial dari klaster desil dari 1, 2, 3 sampai 10. Desil 1 itu adalah di posisi miskin ekstrim. Desil 2 itu kategori miskin dan rentan miskin terus sampai dengan sejahtera. Nah, dengan sendirinya bisa dipilah nanti intervensi program. Kami menunggu hasil DTSEN ini seperti yang sudah dilakukan di awal. SDM PKH, pendamping PKH dari Kementerian Sosial sudah diberikan by name by address, BNBA-nya, ground checking terhadap 28.000 yang ada di Buleleng. Itu sudah berjalan, sudah dilakukan ground checking, pemutahiran, pengecekan kembali sesuai dengan kriteria baik itu tingkat pribadi dan keluarga, dan sebelum mereka turun pihak BPS yang memberikan pelatihan untuk memperkuat bagaimana cara-cara dalam ground checking itu sendiri. Dan Asongkare di Buleleng dengan kekuatan 78% dengan sasaran 28.000 baru mencapai sekitar 66,77%. Karena belum maksimal dilakukan, ada tugas-tugas untuk program penyaluran bantuan. Jadi berproses ini berjalan. Nanti dengan sendirinya kami dengan BPS terus memonitor proses ini, dan semua yang di hasil ground checking itu diinput di aplikasi Stigma dan masuk ke pusat. Nanti BPS pusat yang menentukan mengklaster kembali. Jadi semuanya dimasukin dulu. Nanti di sana kembali dikuatkan, BPS Buleleng memperkuat, nanti BPS pusat memperkuat, baru nanti turun by name by address yang menjadi pedoman dalam rangka memilah, memberikan bantuan kepada warga yang sesuai dengan klaster tadi. Jadi semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itulah nanti bersama-sama sesuai dengan tusinya, programnya, intervensi apa yang bisa diberikan kepada warga yang di desil 1 di miskin ekstrim, desil 2 di miskin dan rentan miskin. Itu nanti yang berjenjang yang dilakukan, sehingga nanti variabel mekanisme tetap seperti biasa. Dilakukan pemutahiran data. Bisa saja yang diinput itu ada human error di sana. Disitulah fungsi dari pemerintah desa, kelurahan untuk melakukan musyawarah pemutahiran verifali kembali. Nah, di situ boleh mengusulkan maupun menyanggah. BNBA yang sudah ditetapkan. Sehingga nanti harapannya semua OPD di kabupaten terus sampai jenjang kementerian betul-betul sesuai dengan program, sesuai dengan kebutuhan, dan pasti
tepat sasaran kepada penerima bantuan. Itu sebagai gambaran umumnya. Ya, baik. Artinya yang memegang peranan penting di sini adalah datanya itu sendiri. Jadi agar tidak terjadi bias atau mungkin salah sasaran dan lain-lain, tentunya perlu ada data yang akurat dan valid begitu ya Pak Kadis ya. Nah, saya mau ke Pak Bimbo. Pak Bimbo, mengingat sangat krusialnya peran dari data tunggal ini yang tadi Pak Kadis sebutkan begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan BPS untuk bisa menghadirkan atau mendapatkan data yang memang benar-benar valid yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan langkah-langkah strategis pembangunan nasional ke depan. Silakan Pak Bimbo. Terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi warga Buleleng. Mungkin saya sedikit juga memberikan pengantar dulu peran BPS gitu. Jadi kalau dulu kan data kemiskinan ada di masing-masing sektor, ada yang namanya masing-masing frame data gitulah ya, ada DTKS, ada P3KE, ada Regsosek. Makanya dari awal kami di 2022 menginisiasi data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Makanya dulu ada namanya Regsosek, registrasi sosial ekonomi. Itu kita mendata populasi seluruh warga Indonesia. Cuman bedanya kalau dulu data-data itu masing-masing per sektoral, per kementerian lembaga itu kan ada DTKS, ada P3KE. Ketika mereka memberikan bantuan, mereka akan memflag di masing-masing frame datanya. Jadi bisa jadi dengan flag di masing-masing frame data ini bisa jadi ketika memberikan bantuan itu bisa jadi duplikasi kan gitu, karena itu hanya termonitor di masing-masing frame data sektoral gitu loh. Oleh karena itu ada yang duplikasi, bahkan ada rumah tangga miskin yang sebenarnya layak dapat bantuan tidak mendapat. Dengan niatan itu biar bisa efektif efisien, maka muncullah semua frame data BNBA ini dijadikan satu gitu loh. Kalau dijadikan satu, kemudian frame-nya, flag-nya di sana di satu frame, semua kementerian bisa melihat, semua kementerian bisa memonitor siapa warga yang sudah dapat apa, gitu kan? Gitu. Apakah ini udah dapat bantuan sosial, ini dapat bantuan kesehatan, ini dapat bantuan pendidikan, gitu kan? Kalau dalam satu frame yang sama, kita akan bisa melihat secara efektif keluarga itu sudah dapat apa dari pemerintah, sehingga ketika mau mendistribusikan bantuan sosial itu bisa lebih efektif dan terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Kemudian yang terkait dengan DTSEN ini kami juga sangat salut dengan Kementerian Sosial. DTSEN ini sebenarnya dari impresnya itu kan ada 18 kementerian lembaga yang mungkin terlibat di sana. Dari DTSEN yang sudah digabung dari beberapa data tadi, niatnya kan ini adalah data-data yang seperti tadi Pak Kadis bilang itu perubahan inilah yang abadi itu kan. Ketika data Regsosek ini tahun 2022 ya kondisi saat itu. Setelah berikutnya ini kan pasti ada perubahan yang hampir miskin bisa jadi miskin, bahkan yang miskin jadi tidak miskin kembali gitu kan. Itu yang harus dimutakhirkan. Di DTSEN ini diinisiasilah oleh Kementerian Sosial yang paling pertama melakukan pemutakhiran. Karena memang di Kementerian Sosial mau salah satunya mau melakukan program pencairan bantuan sosial itu. Dari pemutakhiran itu kami berperan untuk melakukan standarisasi data sesuai dengan standar satu data Indonesia. Juga prinsipnya bahwa setiap data itu harus punya standar data yang sama di seluruh wilayah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, sehingga ukurannya sama gitu. Kalau standar datanya ini sama, data-data dari seluruh wilayah baik dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bisa kompilasi menjadi data nasional gitu kan, dan bisa dijadikan juga indikator-indikator perbandingan ketika melihat
pembangunan kemajuan di masing-masing daerah. Itu dari kami ya akan selalu mengawal standar datanya, kemudian metadatanya. Niatnya juga ini bisa efektif digunakan oleh seluruh kementerian lembaga gitu kan, dalam satu frame data tunggal. Sumbernya sama sehingga siapa yang sudah dapat apa sudah jelas, siapa yang belum dapat itulah yang mungkin jadi prioritas berikutnya untuk program-program berikutnya. Itu sih. Ya, sebelum saya kembali ke Pak Kadis, untuk pemutakhiran data DTSen ini nantinya akan dilakukan berapa tahun sekali, Pak Bimbo? Nah, terkait dengan pemutakhiran ini yang masih, ini kan Impres 2025, Pak. Ini tata kelolanya terus masih disusun sambil berjalan. Program harus segera diluncurkan, dicairkan kepada yang penerima. Tata kelola ini niatnya bukan hanya Kementerian Sosial nanti yang melakukan pemutakhiran. Kementerian siapapun di lembaga ini, di Impres itu yang membutuhkan program dan mau melakukan pemutakhiran itu bisa, sehingga saat ini Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran. Triwulan berikutnya atau tahun berikutnya bisa dari Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan, begitu siapapun kementerian yang ingin melakukan program bantuan setidaknya diharapkan melakukan pemutakhiran sebelumnya sesuai dengan target sasarannya gitu kan. Kalau di Kementerian Sosial target sasarannya sekarang ini kan kakak miskin, sehingga yang dipemutakhirkan tuh yang di desil-desil terbawah gitu kan. Karena kalau satu kementerian aja yang melakukan kementerian ya mungkin lelah juga. Baik. Gitu. Jadi dilakukan secara berkolaborasi gitu ya. Betul. Baik, Pak Kadis, efektifnya data ini digunakan untuk program pencairan bantuan sosial itu kapan, Pak Kadis? Jadi berkaitan dengan eksekusi ya terhadap hasil dari pemutaran data. Jadi kami sudah berproses nih. Yang pertama, hasil dari pemutaran data yang di posisi sekarang di 68% di Kabupaten Buleleng itu sudah dimasuk ke pusat dan BPS. Nanti BPS secara resmi merilis. Nah, eksekusi program sudah dilakukan tahap 1, tahap kedua. Itu pun masih mengacu ya kepada hasil sandingan. Jadi dengan sendirinya ini diinput, berproses, program BNBA yang penerima bantuan juga berproses. Sehingga nanti harapannya adalah diberikan kesempatan kepada desa, kelurahan untuk mengkaji kembali apakah penerima bantuan yang sekarang yang sudah menerima masih kategori layak apa tidak. Dengan catatan sesuai dengan kriteria yang diberikan, baik itu di Impres 4 ini, termasuk juga acuan dari BPS, agar data itu betul-betul sesuai dengan kriteria pribadi, individu maupun keluarga. Nah, disitulah pentingnya peranan desa, kelurahan untuk mengadakan musyawarah desa. Permensos 3 2021 menyatakan bahwa data itu adalah dinamis, sehingga wajib untuk dilakukan pemutaran data itu setiap bulan. Apakah itu berupa pengecekan kembali penerima bantuan, yang kedua mengexitkan yang tidak layak, mengajukan kembali, mengajukan yang baru jika itu ada yang diketemukan sesuai dengan kriteria. Sehingga harapan kami desa dan kelurahan seperti kami sudah sampaikan melalui edaran Bapak Bupati, agar musyawarah desa itu wajib. Jadi semua nanti data itu tercover kembali ke desa. Apakah desa nanti efektif atau tidak mengadakan pemutakhiran, itulah kami evaluasi, itulah kami monitoring dengan dukungan para camat, agar nanti penerima bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Jangan dibiarkan penerima bantuan itu tetap kepada orang yang kiranya sudah tidak sesuai. Nanti manfaat DTSen ini nggak tercapai sesuai dengan satu data, satu arah kesejahteraan sosial nggak tercapai. Sehingga kita apa sih manfaat DTSen itu sendiri? Nah, disinilah mengurangi tumpang tindih data. Itu dulu supaya sama.
yang sudah diberikan, bagaimana teknis sudah diberikan oleh BPS. Teman-teman kami bekerja sesuai dengan aplikasi. Jadi jangan sampai nanti orang yang tidak sesuai dapat bantuan. Berisikonya adalah tumpang tindih. Yang kedua, bagaimana program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat. Berikut, bisa menetapkan strategi kemiskinan yang lebih terarah, terpadu, agar masyarakat warga di Disel 1 miskin ekstrim nanti ke depannya bisa gemuyu, gembira, senang. Karena apa? Program-program bantuannya itu memang sudah layak untuk dia terima, sehingga dia bisa melaksanakan dan meningkatkan kemampuan produktivitasnya. Jadi nanti program yang diberikan tidak hanya sekedar program keluarga harapan, bantuan biaya sekolah, beasiswa, tapi ada penguatan pemberdayaan dari keluarga itu sendiri. Sehingga ada produktivitas, peningkatan pendapatan keluarga, sehingga nanti 3-6 bulan harus selesai di miskin ekstrim. Enggak selamanya nanti terus mendapatkan bantuan yang sama bertahun-tahun, enggak. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya ada 5 tahun dapat PKH, dapat BPNT, ada sampai ke tahun ke berikutnya 10 tahun. Itu enggak boleh. Sekarang dengan impres ini nanti semua kementerian, semua OPD menggarap keluarga itu. Mungkin belum punya toilet digarap, mungkin punya rumah digarap, sehingga nanti betul-betul dia gemuyu bisa lebih sejahtera. Nah, sehingga nanti DTSN ini betul-betul lebih efisien, efektif, dan akuntabel, sehingga peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat umum di Disel 1, Disel 2 ada kegiatan yang bermanfaat, sehingga produktivitasnya bisa diwujudkan, ekonominya lebih bagus, sehingga dia bisa exit dari program. Enggak, jadi bukan ada bantuan itu sebagai hak berat ini. Karena kita ditarget di sini 3-6 bulan tuntas di Disel 1, dia meningkat menjadi miskin, yang miskin bisa meningkat menjadi rentan miskin dan sejahtera. Baik, ini penting ya, digarisbawahi adalah bantuan itu bukan hak begitu. Nah, sebelum kita kembali ke Pak Bimbo, kita undang pendengar untuk yang ingin bergabung, beratensi, atau mungkin mempunyai pertanyaan terkait dengan DTSN ini. Di mana nanti datanya akan tunggal dengan acuan dari BPS untuk bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan program-program bantuan sosial, terutama dari desa, kemudian ke pihak-pihak berwenang lainnya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung pendengar, kami undang atensinya di 24644, serta juga bisa ikut bergabung di WhatsApp 081 1399 9790. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official, di live YouTube RRI Singaraja Official. Silakan, kami nantikan untuk atensi Anda. Kita masih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Karyaman Putra Esos MM, dan juga Bapak Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Bapak Made Bimbo Abdi Suardike, SEMAP. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, selagi kita menunggu untuk yang bergabung, sudah ada yang bergabung, Bapak, kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. RRI Singaraja, Astawa Bungkulan. Oke, Pak Astawa di Bungkulan, silakan Pak, terkait dengan data tunggal dan nanti yang akan dijadikan acuan untuk program-program dari Kementerian Sosial. Silakan Pak. Bapak narasumber dari BPS maupun dari Dinas Sosial, betul sekali, setiap tahun harus meningkat data-data itu dalam arti betul. Pak Astawa, mohon izin untuk volume radionya mungkin bisa diperkecil sedikit karena ada feedback di studio kami. Silakan Bapak. Ampun. Ya, silakan Pak. Ampun. Ya, sampun. Hingga program-program Bapak dalam hal memberantas kemiskinan sukses. Walaupun sudah data-data itu tadi dikatakan bahwa tiap 3 bulan atau sebulan akan diperiksa. Nah, yang maksudnya begini Pak narasumber yang keduanya, bolehkah saya minta data-data itu
sehingga saya bisa membantu. Mungkin ada kekeliruan rembusun, dan sehingga yang sedikit memberikan waktu interaktif ini bisa memberikan suatu data yang mungkin lebih valid daripada data-data yang sudah masuk. Halo. Ya, silakan Bapak dilanjutkan. Sampun itu. Ya, baik. Kalau kita, halo. Ya, silakan Pak. Kalau kita sebenarnya berpikir secara global seluruh Indonesia, negara kita ini sangat kaya, tanah air kita ini sangat kaya, karena modal dasar untuk itu juga untuk misalkan dasar miskin, modal dasarnya kita sudah mempunyai rasa kesatuan dan kesatuan. Ya, baik. Kita pegang dan baik Pak. Nah, dengan dasar ya, silakan. Dengan dasar-dasar itu, mudah-mudahan di Buleleng selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga data-data yang di pusat dikeluarkan dari pusat. Jadi kan data itu sama. Iya, baik. Lagi seperti sekarang. Iya, baik. Pak Astawa. Pertanyaan yang bisa. Iya, baik. Iya, baik. Terima kasih Pak. Nanti akan ditanggapi ya Pak ya. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Untuk Anda yang lain, silakan kami nantikan untuk atensinya di 24644 dan juga di 081139999790 begitu ya. Dan selagi kita menunggu, kita akan langsung tanggapi. Tadi Pak Astawa mungkin bisa saya rangkum ini terkait dengan data, apakah bisa masyarakat mengaksesnya begitu untuk mengetahui kira-kira nanti apakah ini saya sudah masuk atau belum, atau mungkin ada nama-nama yang masuk tapi tidak sesuai dengan keperuntukannya, artinya masyarakat bisa memberikan masukan terkait dengan data itu. Mungkin dari Pak Kadis dulu, nanti akan ditambahkan oleh Pak Bimbo. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Astawa, Om Swastiastu, luar biasa nih Pak Astawa nih yang begitu perhatian ya, aktif sebagai pemerhati sosial sebenarnya beliau nih, karena mengingat sering memberikan informasi ada warga yang memerlukan atensi. Ya, jadi bersyukur saya sangat bersyukur di Buleleng ada Pak Astawa. Mudah-mudahan ada Pak Astawa yang lain lagi sehingga memudahkan tugas-tugas kami dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional ini sedang berproses. Nanti setiap kedepannya pasti ada dari pihak BPS akan memberikan yang yang resmi ya, merilis detesan yang resmi secara resmi. Kalau dulu kami di DKS-nya setiap bulan ada, itu di SK Menteri, Menteri Sosial dulu. Nah, dengan perubahan sekarang ke detesan, kami masih menunggu hasil rilis dari BPS, dan setelah itu pasti kami akan sosialisasikan, dan desa kelurahan kita bermainnya desa nanti. Kabupaten Buleleng mainnya di desa. Di desa siapa penerima bantuannya? Itulah yang sebenarnya dibuka oleh desa untuk mengadakan musyawarah. Apakah masih tepat? Apakah masih layak? Kriterianya sesuai apa enggak? Apakah nanti jangan sampai punya aset orang mampu masuk dapat program, atau masuk di desain di desel 1 atau di klaster yang miskin ekstrim. Di situ udah kita tahu nanti. Yang kedua, selama ini kita buka cek bansos ya. Cek bansos itu adalah kegiatan untuk siapapun masyarakat, warga Buleleng, warga desa kelurahan, untuk bisa melakukan cek bansos agar diketahui dan bisa mengusul dan menyanggah. Jadi Pak Astawa, nanti kedepannya mari kita sama-sama untuk bisa melihat apakah orang itu layak atau tidak mendapatkan bantuan. Kalau tidak layak, boleh menyanggah dengan catatan data yang bagus, kuat. Tidak ada nanti karena ada masalah pribadi nanti menyanggah. Kasihan nanti. Artinya orang yang tepat nanti malah nggak dapat bantuan. Jadi boleh mengusulkan, boleh juga menyanggah. Nah, itulah nanti ke depannya. Jadi tolong tunggu dulu data resmi
yang dirilis oleh BPS, yang kedua nanti ada dorong desa tetap untuk pemutairan. Inilah masyarakat bisa aktif untuk mengusulkan ataupun menyanggah. Jadi kalau di lingkungannya atau didengar di desanya nggak sesuai, silakan sanggah. Nah nanti kami Dinsos bersama SDM PKH akan menyampaikan ke desa, Pak Lurah, Pak Mekol, ini nggak tepat, nggak sesuai. Itu nanti ya. Jadi di situ kan ada transparansi secara bagus. Ya. Kami juga tidak ada kepentingan dalam artian jangan sampai ada orang mampu dapat bantuan. Saya paling tidak suka dengan itu. Saya akan luruskan sesuai dengan kriteria dan saya minta untuk desa mengadakan updating data seperti itu. Oke, baik. Pak Bimbo bisa memberikan tanggapan kembali, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Astawe yang dari Bungkulan. Ini mungkin pemerhati sosial. Ini harapan kita juga banyak masyarakat yang jadi pemerhati juga untuk menjaga kualitas data. Terkait permintaan data, karena ini adalah data individu, di dalamnya ada NIK, ada aset, ada kondisi pribadi. Jadi untuk permintaan data hanya diberikan kepada pemerintah daerah atau pemerintah yang resmi yang berwenang untuk melakukan eksekusi program bantuan pemerintah. Ya. Tetapi secara pengecekan nanti akan ada juga, kita akan sediakan fasilitas by web namanya cek DTSen. Apakah semua orang bisa mengeceknya dengan mengetik NIK-nya, kita akan tahu apakah kita sudah terdata pada DTSen, data tunggal. Kalau tidak ada, nanti akan ada namanya update secara online juga. Catatkan namanya, NIK-nya, dan beberapa keterangan keluarganya. Nah itu yang nanti akan diverifikasi. Ketika itu sudah ada atau belum, nanti kita akan eksekusi untuk dimasukkan atau kita menjawab sudah ada atau tidak. Itu yang lainnya terkait rilis, kembali lagi kita akan memberikan namanya data balikan kepada kementerian, lembaga yang meminta. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi ini terdiri dari seluruh populasi dengan sekitar 13 data individu dan 26 data keluarga. Jadi data keluarga itu ada asetnya gitu. Kemudian kalau data individu itu ada pekerjaannya, ada pendidikannya, ada disabilitasnya, catatannya gitu loh. Dengan variabel-variabel tersebutlah kita akan meminta seperti Kementerian Sosial untuk kakak miskin ini variabelnya apa saja. Itu yang kami olahkan. Ketika variabel-variabel sudah disepakati, indikator-indikator yang disepakati, kita akan mengeluarkan sesuai dengan indikator yang disepakati. Kemudian nanti juga ada Kementerian Pendidikan mau meminta data balikan tersebut, kita akan juga meminta sesuai dengan kebutuhan variabel-variabel di sektoralnya tersebut. Itu mungkin Mbak yang bisa kami sampaikan. Tapi secara kualitas data seperti yang disampaikan Pak Kadis, itu akan untuk bansos ini akan ada sampai ke desa. Nanti di desa bisa dilakukan musdes-muskel untuk sanggah dan verifikasi lagi. Gitu. Baik, nah ini mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak semua orang bisa mengakses. Tadi juga sudah di stretching juga oleh Pak Bimbo, bahkan sampai misalnya instansi pun meminta itu sesuai dengan indikator yang diperlukan saja begitu, yang akan dikeluarkan gitu ya. Tidak semua data akan diberikan kepada instansi-instansi tersebut itu begitu. Bersurat karena itu terkait dengan keamanan data individu kan. Baik. Nah, ini menarik juga untuk keamanan data individu yang tidak boleh semua orang dapat mengakses itu. Baik, Pak Astawa, terima kasih untuk atensinya. Di belakang Pak Astawa, untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami masih buka di 24644 dan juga nanti Anda bisa ikut bergabung di 081 1399 9790. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung kembali, saya mau kembali tadi disinggung terkait dengan kualitas data.
data begitu ya. Sebelum ke Pak Kadis, Pak Bimbo, ini kan tadi Pak Kadis mengatakan bahwa untuk mendapatkan data ini ada peran dari desa, kemudian dari petugas-petugas yang ada di lapangan begitu. Nah, untuk tetap menjaga kualitas data ini memang benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan, itu apa yang dilakukan Pak Bimbo dari BPS sendiri, silakan. Ya. Yang jelas kualitas data dijaga dari pertama standar datanya dari ukurannya ya. Makanya petugas yang mau ke lapangan itu pun dilatih, Mbak, dilatih. Apa yang dimaksud dengan keluarga, apa yang dimaksud dengan anggota keluarga. Anggota keluarga ini yang seperti apa kan? Apakah yang ada di KK atau yang faktual ada di sana? Pada prakteknya kita menggunakan yang faktual ada di sana sesuai dengan konsep standar data. Ketika anggota keluarga itu sudah bekerja tidak biasa tinggal di sana, itu sudah dikatakan menjadi bukan anggota keluarganya. Ya, seperti itu. Itu standar datanya lah. Kemudian terkait dengan listrik PLN, apakah ini listrik PLN atau tidak menggunakan, itu sudah jelas. Mulai dari sana konsep, definisi, ukuran dan standar datanya. Kemudian setelah dilatih teman-teman untuk yang pemutahiran saat ini yang dengan Kemensos, inilah kemudian mereka SDM PKH yang ke lapangan mengcek dari data DTSEN yang ditargetkan, yang masih datanya meragukan, dianggap meragukan, setelah kami cross check dengan berbagai data sekunder lainnya. Kemudian ya dalam prakteknya pada saat SDM PKH ini melakukan verifikasi, nah, dia hanya melihat sebatas kasat mata yang dia lihat. Misalnya menanyakan apakah Bapak punya hewan ternak sapi gitu kan. Hewan ternak sapinya kalau ada di kebun kan nggak dilihat sama PKH-nya. Itu harapannya masyarakat itulah yang jujur menyampaikan apa adanya data faktanya. Nah, ketika ada masyarakat yang menyembunyikan aset-aset ini, makanya kita juga melakukan verifikasi di BPS, mengunjungi ulang. Kemudian kalau tahapan pengunjungan ulang supervisi ini juga ada lapisan itu dah untuk mengawal. Kemudian yang terakhir biasanya adalah di Musdes Muskel. Di sanalah dipaparkan ini loh yang berada di miskin ekstrim desil 1 gitu kan. Tetapi pada prakteknya ketika musyawarah desa itu, desalah yang paling tahu lah kondisi warga di sana kan begitu ya. Oh ternyata Bapak ini punya sapi loh di kebunnya ada 3 gitu kan. Ternyata di waktu verifikasi ground check itu belum terdata. Ya itu akan ditambahkan gitu loh dengan musyawarah desa di sana. Ketika itu ditambahkan itulah jadi data yang lebih valid lagi kan. Ketika itu variabel-variabel aset itu jadi indikator pemeringkatan, itu akan berubah lagi pemeringkatan mereka kan. Itu sih tahapannya. Ada beberapa tahapan juga yang harus dilakukan berarti ya Pak ya. Sampai akhirnya kualitas data itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya kalau kami saja dari BPS saja, dari Kemensos saja tanpa kontribusi masyarakat seperti Pak Astawa, kemudian di Musdes Muskel juga ya sangat lemah mungkin kalau hanya sebagian kita. Makanya kita harus berkolaborasi untuk mengawal kualitas data DTSEN ini. Baik. Dan kemudian bagaimana kemudian data ini dapat digunakan untuk pencairan bantuan sosial? Teknisnya akan seperti apa nantinya? Kita nanti akan berbincang kembali bersama dengan Pak Kadis Sosial. Ditahan dulu Pak, kita akan rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampai. Baik, pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dan juga masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Karyaman Putra Esos MM, dan juga Bapak Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Bapak Made Bimbo Abdi Suardike SEMAP. Baik, setelah tadi kita mengetahui apa sebenarnya data tunggal sosial ekonomi nasional, satu data, satu arah untuk Indonesia sejahtera, kemudian pengumpulannya seperti apa, dan bagaimana nanti mengecek apakah kita bisa masuk atau tidak dalam data DTSN ini. Dan kali ini kita juga akan berbicara terkait dengan bagaimana kemudian mekanisme Bapak dari data ini sampai bisa digunakan, sampai bisa menjadi acuan untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial dari Kemensos dan juga dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Putu Karyaman. Oke, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPS Pak Bimbo bahwa kami teman-teman SDM PKH ini sedang berproses ya, bergerak untuk ground checking data yang pasti di situ sudah diberikan pelatihan teknis. Yang kedua, warga masyarakat yang dikunjungi harapannya kan bisa memberikan data yang objektif, data yang objektif. Walaupun nanti semuanya akan ketahuan kalau di situ ada dusta di antara kita ya. Jadi dengan sendirinya semuanya berbasis nik masalahnya. Yang kedua, kita ketahui bersama setiap data itu adalah manusia nih. Jadi bukan sekedar angka ya. Jadi betul-betul nanti data itu bisa diberikan yang sesuai dengan kenyataan, jujur. Nah, dari situ diinput dan nanti ke pusat diolah oleh BPS. BPS itu nanti menetapkan dia tingkat-tingkat dari posisi yang sudah didatangi, yang diinput itu. Apakah nanti dia di posisi desil 1, desil 2, 3 dan selanjutnya. Setelah rilis resmi dari BPS itu diberikanlah kepada semua kementerian. Salah satunya di Kementerian Sosial di Pusdatin, Pusat Data Kementerian Sosial. Nanti di Pusdatin ini setelah data diterima sudah ditetapkan siapa orangnya di posisi klaster tadi, baru disiapkan berupa penyiapan data calon penerima bantuan dan jaminan sosial. Dari situ Pusdatin akan menurunkan si A ini dapat bantuan ini, si B ini dapat bantuan ini. Sudah dipilah nanti berdasarkan hasil dari ground checking itu. Apakah di sana di dalamnya ada disabilitas, di dalamnya ada anak usia sekolah, ada lansia, termasuk juga dari orang tua berdasarkan pendapatannya apa, seperti berapa. Ya, apakah dia dapat PKH? Karena di situ ada di dalamnya ada anak usia sekolah. Nanti dari Kementerian Pendidikan pasti turun yang program bantuan KIP. Nah, karena udah didesain dia. Jadi kementerian yang lain silakan. Apa yang diintervensi program. Disitulah pentingnya nanti dari hasil rilisnya BPS. Sehingga harapannya nanti peran serta dari pemerintah desa dan kelurahan lah kembali untuk mengadakan pengecekan tingkat kelayakan. Apakah benar? Sudah BPS sudah nurunin, Pusdatin sudah nurunin, tapi di bawah betul apa tidak? Nah, disinilah kita pentingnya monitoring. Pentingnya ada partisipasi masyarakat tadi supaya berperan aktif mengetahui dan bisa menyampaikan tingkat kelayakan tadi, mengusulkan hal yang tercecer mungkin, menyanggah kalau tidak layak. Nanti berproses lagi kami mendorong yang diusulkan supaya desa mengadakan pemutaran musyawarah desa. Masuk lagi kita usulkan melalui peripali pengesahan dari Bapak Bupati. Pak Bupati menyetujui yang diusulkan
diserahkan lagi ke BPS untuk lagi diolah tingkat kesejahteraannya di desil mana lagi gitu. Baru lagi turun ke Pusdatin, lagi berproses lah seperti itu. Jadi enak sekali sekarang karena dulu ya namanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dulu hanya di Pusdatin. Mungkin di kementerian yang lain di Pusdatinnya kementerian itu. Semua begitu. Sekarang adalah dari rilis dari BPS nanti. BPS yang memang di bidangnya seperti itu menentukan apakah di tingkat keseraan desil 1, 2, dan 3 sehingga nanti semua kementerian, semua pemerintah daerah mudah untuk memberikan bantuan. Jadi mungkin ada dari CSR nanti memperkuat, miskin ekstrem tuntas 3-6 bulan, dari yang lain bisa masuk. Jadi kami bisa memberikan data. Ya, artinya tidak akan ada lock ya Pak. Misalnya, datanya sudah tidak bisa sudah di lock nih. Misalnya ada penambahan atau apa, itu bisa dimutakhirkan sewaktu-waktu atau bagaimana ya Pak? Kalau kita bicara data, karena masalah kehidupan kan dinamis. Ada orang kaya baru. Nah, berarti harus di-exit nih. Ya, harus di-exit. Karena sudah tidak masuk kriteria individu, keluarga gitu. Sementara yang orang miskin baru, kita harus segera masukkan di input tadi. Jadi supaya keadilan itu bisa kita bertahap bisa diwujudkan sehingga apa yang menjadi satu data satu arah untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa diwujudkan. Oke, baik. Nah, ini kembali ke Pak Bimbo. Kadang-kadang kan masyarakat mengecek, kok saya belum masuk, ini kok belum diperbaikin. Jangka waktu sampai data itu bisa diperbaiki dan bisa dicek lagi oleh si pemilik data itu berapa lama Pak Bimbo? Ya inilah yang saya bilang masih mau disusun sistem pemutakhirannya ini karena melibatkan di Inpres itu ada 18 kementerian lembaga termasuk ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan gitu kan. Terkait pemutakhiran itu kemungkinan bisa triwulanan, bisa semesteran gitu kan. Ini yang akan disusun. Kemudian yang efektifnya lagi kan kita hanya akan melakukan pemutakhiran, tidak lagi melakukan pengumpulan data dari nol gitu loh. Karena datanya sudah populasi yang sehingga ini yang mengakibatkan lebih efisien gitu kan, karena kita akan memutakhirkan yang masih meragukan. Terkait dengan periodenya itu yang akan disepakati apa yang pasti ada itu nanti periodenya apakah triwulanan, semesteran, itu yang akan disepakati karena siapapun bisa berkolaborasi melakukan pemutakhiran. Cuma BPS ini menjadi servernya satu data tunggal nih, semua kementerian bisa nanti menggunakan itu tanpa ketika misalnya Kementerian Pendidikan mau melakukan program bantuan pendidikan tidak perlu mengumpulkan data lagi gitu kan, tinggal memanfaatkan atau kemungkinan dia ditugaskan karena data-data variabel yang dijadikan indikator itu dianggap lama menurut dia, nanti biasanya kan ada kajian apakah ini datanya seperti sekarang ini adalah per Mei gitu kan, kondisi per Mei DTSEN dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial. Nanti tahun depan mungkin Kementerian Pendidikan mau melakukan bantuan, apakah dianggap sudah kedaluarsa perlu diupdate, itu ada kajiannya ketika mau melakukan update gitu loh. Tetapi periodiknya pasti nanti akan ada gitu. Kemudian yang lainnya seperti tadi apakah DTSEN itu bisa dicek? Bisa sekali, nanti ada webnya Mbak, cukup ngetik nicknya, makanya sekarang berbasis nick. Kalau ada warga yang belum bisa mendapatkan nick, ya harus segera mendaftarkan dirinya ke Dukcapil kan. Kalau di sana tidak ada, ya berarti memang belum ada. Nah, nanti itulah yang akan diupdate. Sedangkan verifikasinya seperti tadi, seperti yang disampaikan,
untuk Kementerian Sosial ini PKH, kemudian verifikasinya oleh desa, kemudian setelah desa verifikasi di Dinas Sosial juga ada tahapan verifikasinya di sana. Kemungkinan kalau di desa nggak didapat informasi lainnya, bisa di tingkat kabupaten juga dapat informasi gitu kan, bahwa oh yang ini keluarga A ini kaya ini gitu kan, bisa diupdate juga oleh Dinas Sosial gitu loh. Baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Bimbo atas tanggapannya, dan juga tidak terasa waktu kita ini Pak Kadis, Pak Kepala BPS sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, terima kasih untuk atensi Anda yang sudah ikut bergabung baik di via telepon, kemudian di WhatsApp juga yang miss call tadi, terima kasih. Dan untuk yang sudah menyaksikan siaran kami melalui live YouTube RRI Singaraja Official, kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Tapi sebelum kita tutup pendengar, kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Dari Pak Kadis dulu, silakan Pak, bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah mengikuti kegiatan ini. Yang dalam kesempatan ini kami dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang sejak implementasi dari Impres 4 2025 tentang DTSEN, kami Dinas Sosial sudah kolaborasi bersama BPS dengan harapan SDM PKH bisa diterima dan berikanlah informasi yang sejujurnya agar nanti program bantuan ataupun DTSEN ini mampu mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari kondisi saat ini, dan pemerintah desa dan kelurahan agar betul-betul melakukan verifikasi, validasi data agar di masyarakat tidak ada kecemburuan dan kerawanan sosial, dan mampu penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga di masing-masing desa dan kelurahan. Yang terakhir kepada masyarakat termasuk juga para pemerhati sosial, kami mohon untuk bisa memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan juga, sehingga bisa menjadi pemerhati sosial mampu memberikan dukungan kepada pemerintah desa, kelurahan dan kabupaten Buleleng. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami hadir dengan para Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Kadis Sosial. Pak Bimbo bisa memberikan closing statement, silakan Pak. Yap, kalau kami dari BPS, kalau dulu kilas balik dulu, kami menyampaikan indikator kemiskinan misalnya di Buleleng 5% dengan 40.000 jiwa, perkiraan 40.000 jiwa warga miskin. Itu siapa saja dulu kami nggak bisa menjawab, karena kami nggak punya data populasi DTSEN ini, karena bersumber dari survei. Saat ini kami sekarang bisa menjawab itu 5% warga miskin di Buleleng, sekitar 40.000 jiwa, sekitar mungkin 10.000 kakak, itu siapa saja bisa kami jawab sekarang, itu ada di mana gitu kan. Kemudian manfaat DTSEN ini juga sudah bermanfaat sekarang untuk bansos triwulan kedua, itu akan merujuk juga ke DTSEN. Kemudian yang kedua ada sekolah rakyat yang juga dari Kementerian Sosial, itu juga didapat dari DTSEN. Siapa yang diusulkan masuk dalam sekolah rakyat gitu kan. Yang terakhir paling saya akan bilang bahwa ketika ada petugas resmi atau petugas pemerintah melakukan pendataan seperti SDM PKH saat ini, petugas BPS, berikan data sesuai faktanya, sehingga data bisa menjadi kompas dan pelita. Biasa. Data bisa menjadi kompas dan pelita. Luar biasa Pak Bimbo, terima kasih banyak ya. Dan kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat, seluruh pendengar RRI untuk bisa berkontribusi dalam membangun data, untuk bisa membuat pelita dan kompas dalam pembangunan nasional. Pak Kadis, terima kasih luar biasa. Terima kasih, untuk program-programnya juga kami nantikan untuk kehadirannya kembali untuk berbicara terkait dengan program bantuan sosial. Pendengar, selepas ini jangan kemana-mana, karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.